Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kantor KPK digeruduk warga bergema desakan Anies Baswedan pakai baju oranye. Melihat kinerja Anies Baswedan semasa masih aktif, perbuatannya syarat melakukan perbuatan korupsi dan menyakiti warga Jakarta seperti kasus Formula E. Telah diserahkan data korupsi atas keuangannya ke KPK. Kasus kelebihan bayar sebesar 800 juta terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Penanggulangan banjir di kota Jakarta gagal, berakibat setiap hujan lebat kota Jakarta tergenang air sampai 12 hari, yang membuat perabotan rumah tangga warga rusak, seperti kursi, kulkas, dan mobil. Semua rusak. Berakibat warga marah, lalu melakukan demonstrasi ke kantor KPK. Warga menggeruduk dengan bergema desakan Anies Baswedan pakai baju oranye. Desakan Anies Baswedan pakai baju oranye maksudnya Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan ditangkap dan ditahan, dan memproses perkaranya sampai ke pengadilan hingga hakim nanti menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. KPK agar serius menanggapi tuntutan warga DKI, segera menyelesaikan perkaranya dan jangan ditunda-tunda dengan alasan belum ditemukan alat buktinya, membuat warga DKI pudar kepercayaannya ke lembaga KPK menyelesaikan kasus korupsi. KPK seperti tidak mampu menyelesaikan perkara korupsi besar yang tersangkanya setingkat gubernur, seperti tersangka Anies Baswedan dan kasus Lukas NMB, gubernur Papua. Sampai sekarang tidak pernah lagi kedengaran KPK mengusut kasus NMB tersebut. KPK hanya mampunya menangani kasus kelas-kelas bupati, pengusaha yang melakukan korupsi yang tidak banyak tantangannya dari sudut politik. Harapan saya agar mengganti Ketua Umum KPK Firly Bahuri dengan orang yang menguasai hukum dan berani menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perkara korupsi. Melihat kinerja Anies Baswedan semasa masih aktif, perbuatannya syarat melakukan perbuatan korupsi dan menyakiti warga Jakarta seperti kasus Formula E. Telah diserahkan data korupsi atas keuangan ke KPK, tetapi juga tidak selesai masalahnya. Kasus kelebihan bayar sebesar 800 juta terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran juga tidak ada timbul masalahnya. Penanggulangan banjir di kota Jakarta gagal berakibat setiap hujan lebat kota Jakarta tergenang air sampai 12 hari, yang membuat perabotan rumah warga rusak seperti kursi, kulkas, dan mobil rusak semua. Berakibat warga marah lalu melakukan demonstrasi ke kantor KPK. Warga menggeruduk dengan bergema desakan Anies Baswedan pakai baju oranye. Desakan Anies Baswedan pakai baju oranye maksudnya Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka, dilanjutkan ditangkap dan ditahan, dan memproses perkaranya sampai ke pengadilan hingga hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. KPK agar serius menanggapi tuntutan warga DKI, segera menyelesaikan perkaranya dan jangan ditunda-tunda dengan alasan belum ditemukan alat buktinya atau masih kurang alat buktinya, dan juga orangnya juga mungkin belum lengkap semua. Itu banyak alasannya, membuat warga DKI pudar kepercayaannya ke lembaga KPK menyelesaikan kasus korupsi. KPK sepertinya tidak mampu menyelesaikan perkara korupsi besar
yang tersangkanya setingkat gubernur, seperti tersangka Anies Baswedan dan kasus Lukas NMB, Gubernur Papua sampai sekarang tidak pernah lagi kedengaran KPK mengusut kasus Lukas NMB. KPK hanya mampunya menangani kelas-kelas bupati, pengusaha yang melakukan korupsi yang tidak banyak tantangan dari sudut politik maupun dari sudut hukum. Harapan saya agar mengganti Ketua Umum KPK Firly Bahuri dengan orang yang menguasai hukum dan berani menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perkara korupsi. Karena perkara korupsi ini harus ditanggapi karena merugikan keuangan negara. Yang sama merugikan keuangan negara, itu semua uang masyarakat. Jadi sama juga merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau digunakan itu sudah banyak proyek pembangunan yang dapat dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harapan saya agar mengganti Ketua Umum KPK Firly Bahuri dengan orang yang menguasai hukum dan berani menghadapi tantangan dalam menyelesaikan perkara korupsi. Sekian dan terima kasih.